Contohnya 5 pasang datang ke tempat saya dari Jakarta. 5 pasang. 5 tidak punya anak. Yang satu umurnya perempuan umur 40. Suaminya umurnya 42. Yang kedua umurnya 35 sama 37. Yang ketiga 29 sampai 30. Kemudian yang 4 ke 5. Semua rata-rata sudah 7 tahun tidak punya anak. Sudah berobat kemana-mana. Waktu datang saya tidak bilang gini, jangan khawatir, aku jengkel waktu datang. Jangan dikira kalau saya hamba Tuhan itu didatangi anak-anak Tuhan itu saya senang. Dah, saudara, kadang-kadang jengkel. Lah bayangin, datang dari Jakarta 5 pasang 2 mobil, teko-teko bilang gini, Pak, mau ketemu Pak Yusa. Ya, kenapa? Saya tolong Pak doain supaya punya anak. Gendeng Pak, aku bilang itu. Aku ini dukun anak apa piye aku bilang. Aku jengkel toh, tapi di situ Tuhan ngomong gini, jangan jengkel, kasihan dia. Oh ya sudah, duduk. Lalu Tuhan bilang, 3 orang ini tidak Kristen. Oh, saya mau berdoa yang Kristen, yang tidak Kristen tidak tak doake. Langsung tahunin gitu. Duh, jangan gitu dong Pak. Kamu siapa yang tidak Kristen? Saya sih. Tapi saya mau jadi Kristen. Oh, dek lain, dek mau jadi Kristen tak doake, tapi jadi Kristen sih. Terus tak injili mau 3. Lumayan toh 3 jiwa kan 6 orang. Lumayan. Sekali dapat 6 jiwa. Saya tak injili, aku bilang lah terus piye Tuhan? Ya wes, cuma ngomongi wae. Sekarang berdoa tiap pagi suami istri. Tiap hari baca Alkitab sama berdoa. Siapa sing rajin, siapa sing dapat, sing ndak rajin ora entuk, silahkan. Wis mulai. Loh, ngomong gitu tak? Aku ndak berdoa, aku ndak apa-apa. Habis itu yang paling rajin justru yang paling tuwek. Karena sudah kepengen punya anak dan ndak keburu. Jadi kayak istrinya bilang, "Kok males sih, Pak? Kita nanti ketinggalan wis 42 iki ora bakal punya anak. Wis toh ayo." Nah, didik suaminya sing keset gentian, "Pak, ayo Pak, bangun." Jadi sampean pagi hanya 3 bulan Saudara. Dengan tekun hanya 3 bulan. Ketemu lagi di Jakarta, "Pak, ingat saya, Pak." "Siapa kamu?" "Itu loh yang datang, sekarang sudah muntah-muntah loh, Pak." Aku muni, lah wong di teko lunga Jakarta lunga Bandung njaluk apa ya aku wis lali yo. Saiki wis muntah-muntah kok ngomong, malah muntah-muntah kok ngomong iku. Lah muntah-muntah kok kowe malas terima kasih ku piye to? Lho ya meteng to, Pak. Oh, kowe meteng to. Lah aku dhewe ya bingung kok. Wong aku cuma ngomong gitu, kowe nurut ya sukamu, jadi to. Jadi setelah yang satu jadi, tapi saudara tahu pencobaannya luar biasa. Waktu pertama kali mens datang pikirnya jadi, periksa dokter. Dokternya bilang apa? Tumor. Sampai akhirnya anak itu orangnya ketakutan saudara. Bilang gini, "Pak, ini kok malah bilangnya tumor? Daging tumbuh." Aku bilang jangan bodoh, anak iya daging tumbuh. Wis ben. Akhirnya setelah beberapa bulan dokter bilang, "Oh ya anak, bener anak." Nah, anaknya keluar lagi. Setelah itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat baru ngotot ya ini. "Nah Pak, nyata nih jadi toh Pak. Bukti nih dia sudah paling tuwek malah punya. Saya ini kita ini ya wes malah mau tadi lagi 6 bulan, 9 bulan tadi nih. 4 orang jadi, yang 5 ndak jadi. Sampai sekarang yang 5 ndak jadi. Kenapa? Tatanya, kenapa tidak jadi? Habis kalau saya yang mau, istri saya tidak mau. Istri saya mau, saya yang tidak mau. Memang tidak setia kok Pak. Ya wis memang tidak jadi toh Pak. Wis ben lah. Ya wis ben aku ngono. Wis jangan kepengin. Tidak bisa. Saudara tahu, semua itu anugerah, tetapi ada bagian kita yang kita harus bayar. Bayar dengan tekun, maka nanti akhirnya akan menghasilkan buah. Buahnya harus matang.
Kalau tidak matang, tidak ada artinya. Saudara tahu, Tuhan menuntut dari saudara dan saya buah yang matang, yang dapat dinikmati oleh orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Jadi bukan untuk saudara sendiri, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini kehidupan kekristenan, saudara. Karena kalau engkau bersama dengan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, pasti tidak usah kamu, kapan aku berbuah, bagaimana caranya. Lakukan hari demi hari bersama dengan Tuhan, semuanya akan dituntun menuju kepada kesempurnaan. Dan kamu yang motivasi hati dibersihkan, sadar, diingatkan ada masalah, sadar. Demikian ada masalah, itu justru kamu harus periksa gini. Ada masalah, pasti Tuhan sedang mengajar aku. Apakah aku masih terikat oleh kekayaan? Aku masih terikat dengan kenikmatan hidup? Apakah aku mengasihi Tuhan lebih daripada segala perkara ini? Itu selalu, saudara. Itu harus. Itu jadi ujian. Nah, jangan kira, saudara, saya kasih tahu, jangan kira kalau kamu keberkatan, kamu doamu diminta, dituruti, lalu seolah-olah Tuhan itu cinta. Itu betul dari Tuhan. Hati-hati. Berkat itu bisa menjadi jerat. Soalnya saya ngalami. Pada waktu saya setahun yang lalu saya kepingin ganti mobil, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tak ganti mobil ya. Tuhan bilang gini, boleh? Saya memang suka mobil tuh ganti-ganti terus saya. Jadi jangan itu memang piye ya, hobi saya, ngono lho. Tapi saya tidak terikat hobi. Tapi Tuhan tahu, kalau Tuhan tidak boleh ya tidak. Saya tiap 2-3 tahun mesti ganti mobil. Jadi sampai sekarang itu selama hidup saya sudah 10 kali lebih ganti mobil terus. Ini saja yang saya pakai Galen itu, saya sudah mulai lapor. Kalau nanti ada yang model baru ganti ya Tuhan. Oke, mulai ngomong. Nah, saat saya punya Mazda itu masih bagus, saudara. Baru saya pakai 2 tahun, tidak ada cacatnya. Lalu Tuhan aku bosen sih Tuhan, tak ganti mobil ya. Untuk orang. Nah, Tuhan tahu bilang, entuk Tuhan, entuk. Ya wes aku, wah terima kasih Tuhan. Aku ngomong sama istri saya, yang aku mau ganti mobil, Tuhan boleh. Ya, istri saya itu orangnya gini, mobil apa saja oke, asal jangan mogok. Terus ini hobi, mulai lihat segala macam merek, dibandingkan. Sebab saya cari mobil itu mesti tenaga gede, enak, reme mamadai, tariannya harus. Sebab saya tukang ngebut. Saya kalau ngebut tidak seperti saudara, lapor Tuhan tukang ngebut ya. Kayak Tuhan bilang ngebut aku. Aku deh jenenge ngebut itu 200 loh. Jangan dikira kalau saya ngebut itu cuma 150, 200. Tapi kalau Tuhan bilang tidak usah, ya wis, alon-alon. Di alon-alon tuh 100. Ya Tuhan bilang alon-alon baik, ya wis, itu berarti 100. Tuhan bilang cukupan baik, ya wis, itu 150. Jadi Tuhan bilang ngebuten, ya 200. Jadi gitu, saya itu orangnya jalan dengan Tuhan bener murni. Jadi pada waktu Tuhan bilang boleh, ya wis, tak bandingke, jatuhnya ke Mercy, saudara. Saya bilang Tuhan, kok Mercy 300 ini kok bagus sih Tuhan, sing 320 ini. Tapi regane kok ya apik ya Tuhan. Regane pada waktu itu 300 juta.
regane ya 300 juta loh Tuhan. Ndak ngomong A, ndak ngomong B. Orang datang ngasih uang, Pak, ini berkat buat kamu. Berapa? 50 juta. Aku bilang, Tuhan, duitnya buat siapa? Katanya mau ganti mobil. Oh ya wes, tak kantongi. Datang lagi 30 juta. Loh Tuhan, kok datang lagi? Katanya mau ganti mobil. Ya wes, tak kantongi meneh. Mobilku mulai tak tawarke. Tak tawarke laku 30 juta. Jadi 110. Terus saya ngomong gini. Ini sudah tahu kalau pasti ada uang 110. Saya mulai ngomong sama istri saya, yang aku mau ganti Mercedes. Ki wis ono 110 yang. Istri saya bilang apa? Aku kok ndak sejahtera. Saya jadi melotot. Apa? Sejak kapan kowe muni ndak sejahtera? Aku ganti mobil peng 10, kamu ndak pernah bilang ndak sejahtera. Kenapa kamu sekarang bilang ndak sejahtera? Ndak tahu. Kowe dek pakai Mercedes, aku ndak sejahtera. Oke, tapi kalau Tuhan oke ya. Ya wes. Nah, karena Tuhan belum bilang oke toh. Belum, ini kan bagian istri saya. Bagian separuh tubuh saya. Tubuhnya separuh belum no. Nanti aku bilang sih. Lalu di bawah saya ngomong cuma gini. Tuhan, ini ada orang ngasih aku 190 juta. Itu ya berarti aku tuku Mercedes. Akhirnya ngomong toh. Telepon berdering. Saudara tahu? Pak, ini Pak Yusa ya. Pak, di depan saya ini ada duit 190 juta sama 50 juta. Pak Yusa boleh pilih yang 190 atau yang 50. Bayangin saudara. Aku agak ngomong. Sekarang ditawarin gitu. Dek, kowe milih mana? Milih mana? Loh. Kalau kita mikir, saya mikir loh saudara, jangan kamu pikir saya tidak mikir. Aku baru ngomong, kok sekarang ditawari. Terus ada suara, bukankah Tuhan itu sayang? Kowe kepingin diberi. Bayangin saudara. Tak hitung, kalau seolah-olah Tuhan itu sayang, sedia semua. Kowe ngomong tak jadi gini. Tapi saya tidak berani. Saya pada waktu itu, Tuhan Roh Kudus, aku ini hambamu. Biarpun ini ditawari 190 sama 50, aku pilih yang mana Tuhan. Firman Tuhan melintas. Hamba Tuhan cuma terima 1/10. Sejahtera. Ngerti aku. Oh, ngerti aku Tuhan. Berarti aku tidak boleh terima yang 190 dong. Terus saya kasih tahu, masih megang telepon ini, saya dialog sama Tuhan. Terus saya bilang, oke, kamu ambil yang 190. 25 juta kirim saya. Yang 25 juta salurkan untuk hamba Tuhan yang lain. Dia ketawa. Aku lulus ya Pak? Ya. Ambil lagi yang 190 juta. Saya kasih kembali. Saya ngambil cuma 25 juta. Sehingga saya punya duit cuma berapa? 135. Belum dipotong perpuluhan. Saya bilang, Tuhan, kalau gitu engkau maunya apa? Aku mau kue pakai galen. Baru ngomong. Lah mbok ngomong dari tadi sih Tuhan. Kan ya aku tidak usah leren bergumul kayak gitu. Tuhan bilang, kalau kamu tidak diuji, kapan kamu bisa naik ke kelas yang lebih tinggi? Karena saya pada waktu menetapkan itu, saya bilang, Tuhan, aku mau nurut engkau, memilih. Baru suara Tuhan itu dengan penuh kebanggaan Tuhan ngomong ini. Itu loh itu baru hambaku. Dengan nada yang dia bangga, dia bilang, itu baru hambaku. Bayangin, saya senang luar biasa nurut Tuhan. Tandanya saya tidak terikat lagi oleh kekayaan. Nyata, oleh kenikmatan hidup tidak terikat. Tuhan bilang, lulus.
Jadi jangan diukur taat, nurut apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan suka. Maka dari itu saudara, jangan diukur menurut pengertian dan hikmat saudara. Karena kita kerap kali tidak bisa membatasi Tuhan. Tahu Tuhan, pikirannya Tuhan itu terlalu jauh. Kadang-kadang kamu minta diberi, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Maka hatimu harus benar-benar mengenal akan Dia. Tidak hanya sekedar kamu tahu dan mengerti, tapi kenali Tuhanmu. Baru kamu nanti dapat menghasilkan buah yang matang dengan ketekunan. Bukan sekedar, tidak, harus benar-benar dengan tekun, setia, taat. Nah, Tuhan berkata kamu harus setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara kecil itu tidak gampang saudara. Contohnya coba, kalau kamu sudah belajar baca Alkitab, lalu kamu janji 1 hari baca Alkitab 4 pasal, dan jamnya waktunya tertentu. Kalau saya itu pagi, habis pagi mandi, habis siang habis makan, sore habis mandi, malam mau tidur. Itu coba bisa setia? Kerap kali tidak bisa setia saudara. Lebih-lebih kalau sudah malam mau tidur, sudah ngantuk, dapat ayat yang Mazmur 119, mati kowe. Bacae setengah jam rabar. Kamu bilang apa? Utang Tuhan. Besok. Itu udah setia saudara. Belum nanti sudah janjian waktunya mepet, ayatnya panjang sekali. Waduh, piye ini? Ya dah. Tidak mendahulukan Tuhan, tapi mendahulukan senenganmu. Belum lagi kalau baca apa? Pas sing tempat dak enak. Imamat bilangan matang kowe. Bin 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 sampai aduh Tuhan, ini buat apa? Hai bilang, Tuhan ini dilompati jaya. Wong ngantuk, Tuhan bilang, ini belajar ketekunan dan setia dalam perkara yang kecil. Kalau itu sudah, apalagi sembahyang. Nanti waktu sembahyang, waduh, piye sembahyang ini cepet-cepet, piye, dah cepet-cepet. Wong sudah waktunya mepet, piye ini. Bayangin saudara. Belum lagi tengah malam. Saudara, kamu tahu sekarang, kemarin saya dibangunin saudara 3:30. Saat dulunya itu mau berangkat ke Surabaya jam 2. Tuhan bilang bangun. Bayang. Pikirku, lumayan jam 2, bayang sak jam turu meneh. Sebab biasanya yang saya sudah komit janjian sama Tuhan tuh jam 5 sampai jam 7. Jam 5 pagi sampai jam 7. Jadi 2 jam itu yang saya sudah janji. Tapi belakangan di bangunnya jam 2. Bayang, udah sembahyang ngobrol dengan Tuhan 1 jam 2 jam, pikirku wis bar. Tuhan bilang terusin sampai jam 7. Ya wis. Terus bayangin saudara. Piye coba? Saudara kalau dibangun ke tengah malam sedang ngantuk terus bilang piye? Aduh Tuhan, ya wis bangun ya bangun. Terima kasih ya Tuhan, sudah Pak bangun kue baik, amin. Itu tidur di hadirat Tuhan. Saudara, kita kerap kali itu tidak sadar saudara, bahwa Tuhan itu ternyata itu mesra. Tuhan itu lucu. Tuhan itu suka humor. Ternyata waktu di dalam dunia Tuhan itu tidak pernah ketawa. Baca doa dada Tuhan ketawa. Tapi ternyata Tuhan itu suka ketawa, suka humor Tuhan. Saya setelah kenal, saya bilang Tuhan, kowe wong suka humor nu. Siapa sih Tuhan hambamu yang pernah lihat kowe? Ternyata Robert Ledden, saya baca bukunya.
Dia ketemu Tuhan Yesus kalau ketawa itu malah semua dengar, sampai sekota dengar semua, bayangin. Ketawanya itu sampai keras sih kayak gitu Tuhan. Tuhan tuh suka ketawa. Ternyata saya seneng humor Tuhan itu. Saya kerap kali itu ya diajak guyonan. Kerap kali saya itu diajak guyonan. Jadi saya dikasih lihat, ayo pergi be aku jalan, diajak jalan. Nah saya itu kalau jalan sama Tuhan selalu seneng di sampingnya ya toh, nah, aman. Tapi satu saat saya lihat ada sesuatu yang menarik saya kesengsem jalan mendahului dia. Dek. Tapi sampai sandes aku bilang, Tuhan ini baik ya, menengok hilang Tuhan nih. Wah saya jadi tidak seneng barang itu, lari cari dia. Tuhan, engkau di mana? Aku seneng, tapi aku mau nujuin engkau, bukan aku buat aku seneng. Tapi sekarang kau tidak mau, aku pokoknya tidak mau pergi, tidak mau jalan, tidak engkau ada. Ternyata itu Tuhan nyumput di belakang pohon, itu piye. Terus dia muncul, aku tidak di sini. Loh, yuk, kok aku mbok tinggalke. Lah sing ninggalke kowe itu sapa? Kowe sing ninggalke aku. Wong kowe nyeruntul karepe dhewe. Lah ya tapi kan aku mau nujuin engkau. Lah ya justru aku ndak mau dek kowe itu mendahului aku. Kowe jalan bersama dengan aku. Tuhan, saudara. Ya wes, itu Tuhan, saudara. Bayangin. Nah kalau saudara pikir, kalau saya orang yang akrab dengan Tuhan, baik dengan Tuhan, begini. Saudara coba, waktu menantu saya melahirkan, saya tidak ada di Bandung. Saya ada di Ungaran. Saya berdoa, Tuhan, cucuku nanti itu apa? Malamnya ditunjuki. Cucukumu itu baik. Seorang sepertinya lembu jantan yang tambun, yang gagah tapi rendah hati. Wah, bagus dong. Pikirku, kalau cucuku ngono, engkau apa? Bayangin saudara. Tuhan bilang apa? Tuhan, kalau cucuku lembu jantan, engkau apa? Tuhan ini bilang apa? Kamu. Aku apa? Anjing. Aku anjing Tuhan. Ya. Bayangin saudara. Bayangin. Sampai pada waktu itu saya menangis di depan Tuhan. Tuhan, aku anjing. Ya. Ditunjukkan perbuatan saya. Tidak ada yang baik di dalam diri kamu. Kamu lihat, saya ditunjukin Tuhan Yesus ini gandeng anjing. Laki. Saya tahu itu mesti aku toh. Digandeng. Lihat Tuhan bilang, gandeng anjing laki. Ada perempuan, anjing perempuan nyeruntul lari. Saya bilang, lihat Tuhan Yesus bilang gini, lihat tuh anjingku jantan ini lari nyari anjing perempuan enggak? Iya. Apa enggak kamu begitu? Iya betul. Kamu ikut aku toh? Ya. Tapi kalau lihat perempuan motomu keranjang tumbul lah. Iya. Saudara tidak akan mengenal pribadimu kalau tidak Tuhan yang membukakan mata dan perangimu. Tetapi pada waktu saya dibuka begitu, saya menangis. Saya tahu saya najis, saya kotor, saya hina. Saya bilang, Tuhan, aku tidak layak. Saya menangis. Tuhan berkata, Roh Kudus, jangan nangis, jangan susah. Kamu ngomong sama Tuhan Yesus. Benar Tuhan, aku seekor anjing. Di hadapanmu aku tidak ada artinya. Najis, kotor, dan hina. Tapi mengapa engkau cinta aku? Tuhan Yesus bilang, nah begitu, itu benar. Biarpun engkau seekor anjing di hadapanku, engkau tidak ada artinya, tidak ada yang baik di dalam hidupmu. Tetapi mengapa aku mengasihi kamu dan aku mencintai engkau? Karena engkau punya satu sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang baik di dalam dirimu cuma satu, seperti anjing itu, setia. Itu yang menyebabkan aku cinta kepadamu. Ya, kita kerap kali tidak ngerti saudara. Yang ada di dalam diri saya cuma satu. Tuhan berkata, kesetiaan.
tapi aku mengasihi engkau karena engkau punya itu. Sehingga saya bisa bergaul akrab, saya bisa mengerti dia. Karena apa? Karena dia bilang, karena kamu setia. Lalu satu saat saya di Ungaran, saya sedang jalan-jalan di Bukit Doa. Teman saya bilang gini, Pak, Bapak itu anjingnya ya? Anjing itu hanya? Ya. Tapi anjing itu macam-macam sih Pak. Ada anjing herder, ada anjing kampung, ada anjing kecil packing, ada anjing mainan. Oh iya ya. Saya sadar, aku anjing apa ya Tuhan? Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku anjing apa? Kalau jadi anjing herder kan penjaga, betul kan? Suruh jaga. Terus teman saya bilang gini, kalau herder Pak, kerjanya setengah mati loh Pak. Jaga terus, tidak tidur. Oh iya. Saya tanya, Tuhan aku anjing apa? Saya dikasih lihat saudara. Tuhan Yesus makan di meja. Tuhan Yesus ngomong sama pembantunya, hamba-hamba Tuhan bilang, siapin pelayan-pelayan, siapin makan buat aku. Nah, lalu pelayan-pelayan menyiapin. Lalu dari kantongnya Tuhan itu ngeluarin anjing kecil. Dikeluarin, ditaruh di atas meja, turut makan. Dia makan, dikasihkan dia sedikit. Makan, dikasihkan dia. Setelah selesai makan, dipegang, dikantongi lagi, masuk tidur. Habis masuk ke ruang tidur, dilepasin lagi, dibuat mainan sama dia. Lalu Tuhan bilang gini, kamu tahu, kamu tuh anjing apa? Anjing kecil mainanku. Enak jadi anjingku atau enak jadi pelayanku? Kalau pelayanku tak suruh nyediain makanan, tapi tidak turut makan. Tapi anjingku turut makan. Pelayanku saya suruh menyediakan tempat tidur, bersihin. Tapi anjingku turut tidur. Enak mana? Kalau saya tanya sekarang bilang, enak jadi anjingnya Tuhan. Ya kalau kamu dipilih jadi anjing. Sebab saudara, pertama kali kamu dikasih tahu bahwa kamu anjing, terhina. Iya dah. Tapi lihat, kalau kamu sudah mengenal Tuhan, kamu tidak akan merasa terhina. Karena apa? Karena kamu merasa sudah jadi anjingnya saja lebih lumayan daripada tidak. Karena apa? Sebetulnya di dalam diri kita itu tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Sirofoniki itu, tidak layak diambil roti buat anak-anak diberikan anjing. Tapi perempuan itu tahu, betul Tuhan, tapi anjing dapat remah-remah, anaknya sembuh. Tanpa doa, tanpa diusir, anaknya sembuh dengan sendirinya. Karena iman, percaya. Iman percaya berarti kamu mengenal dirimu, kamu mengenal siapa Allahmu. Dan kalau kamu mengenal dia, kamu percaya kepada dia. Apapun yang ditulis dalam firman Tuhan, ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Justru kalau kamu melihat kemustahilan, di situ Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Sebab kamu sudah tidak ada jalan, tapi Tuhan ada jalan. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang tersembunyi. Kalau engkau dibiarkan mengalami musibah, Tuhan punya rencana supaya kamu lepas dari ikatan, kekayaan, kekhawatiran, kenikmatan hidup. Tapi kalau kamu sudah lepaskan, Tuhan itu luar biasa. Makanya seperti mobil saya ditabrak, mau pikir retreat ditabrak sama bis. Mau mimpin retreat, benyok, gepeng, mau marah. Saya bilang, Tuhan bilang, tidakkah kamu rela? Oh ya wis rela. Nuntut ya ndak, sopirnya malah tak kasih tahu. Lain kali hati-hati, bab kalau ndak kamu istri anakmu ndak makan. Pergi retreat saudara, mobil saya masih peot. Setiap orang anak Tuhan, Pak mobilnya kenapa Pak? Ditabrak bis barusan. Ada yang ngomong gini,
mau pergi retreat, mimpin retreat, mobilnya tabrak, pasti rak beres ini. Saya dengar sendiri loh saudara. Oh pasti rak beres wong itu. Saya bilang, puji Tuhan, pokoknya yang penting aku ngalami, aku menerima, saya bersyukur kepada Tuhan. Selesai. Pulang dari retreat, saya masukin bengkel. Lalu teman saya yang baik ini bilang, Pak, aku baru bikin betul mobil dan montirnya bagus. Nanti masukin situ ya. Ya, diantar masuk situ. Berapa? 300.000. Ya wis. Pada waktu tahun 92 kalau tidak salah itu. Pas 91 itu. Terus masuk bengkel. Selesai. Sebelum selesai, saya di Jakarta ada orang ngasih amplop pada saya. Pak, ini ongkos mobil. Tak buka 300.000 pas. Wah, pulang saya bilang sama istri saya, ongkosnya sesuk ngambil mobil, ongkosnya sudah klop, sudah dibayar Tuhan. Ya wis toh. Saya ngambil mobil sama teman saya itu, saya bayar. Dia bilang, "Kamu enggak usah bayar." Kamu enggak usah bayar. Kenapa? Saya yang bayar. Kira-kira kalau saudara gitu, saudara bilang apa? Beneran enggak? Nah, wong wis bayar, wis ono sing bayar malah dibayari. Beneran toh? Salah. Itu namanya tidak setia dalam perkara yang kecil. Saya bilang, tidak. Sebelum kamu sudah ada orang ngasih amplop 300.000 khusus untuk ongkos mobil. Pas. Jadi bukan kamu yang bayar, tapi orang yang memberi lebih dahulu itu. Lalu dia bilang, kok aneh sih Pak? Ya tidak tahu, pokoknya tidak. Selesai, dia pulang, saya pulang. Saudara tahu, hanya cuma beberapa hari orang itu datang lagi ke rumah saya. Ngapain? Oh, ngerti Pak aku. Kenapa? Aku ndak disuruh ngasih uang ganti mobil. Bukan suruh ganti ongkos kenteng mobil. Suruh ganti mobil. Bukan bayari ongkos ngenteng, suruh ganti mobil. Lo maksudmu? Ya, gue ganti mobil. Nah terus berapa uang sing meh mbok kasih? Lah ya itu bukan 300.000, 30 juta. Bayangin saudara. Jadi dia nyodori saya cek itu malah 30 juta. Loh kenapa? Tuhan ngomong, aku ndak suruh kamu bayari kenteng, aku suruh kamu ganti mobil. Oh itu. Coba seandainya saya itu mau terima yang 300.000, saya tidak terima yang 30 juta toh. Karena setia dalam perkara kecil, Tuhan gerakkan. Tetapi bukan itu toh, diuji lagi. Orang ini yang mau memberi kepada saya itu berdoa, Tuhan, kalau ini memang perintahmu, aku gawa cek 30 juta. Tapi aku akan datang ke rumah Yusa pagi-pagi jam 6. Tapi saya minta Yusa sendiri yang buka pintu buat saya. Kurang ajar enggak? Minta bukti kok aneh. Padahal saya tidur di tingkat 2. Nah, dia datang sebelumnya itu Tuhan ngomong sama saya gini, Yusa, kamu membaca koran di bawah. Biasanya itu koran diambilkan pembantu, dinaikkan ke atas, saya baca koran di atas. Kali ini Tuhan bilang ngambil koran sendiri, turun ke bawah. Saya ngambil koran sendiri ke bawah, saya ambil, Tuhan bilang baca di bawah saja. Lah aku bilang, loh Tuhan, nang biasanya baca ndok kono enak-enak mbek tiduran kok baca ndok di bawah. Ngapain? Tak ngomong ya wis aku baca. Baru baca 10 menit, tet ada bel. Ternyata temanku yang bawa duit itu jam 6. Lah, aku kan enggak usah bilang, bukai, kau ngaku sing ndok di bawah. Pembantu ini kan semua sedang sibuk. Ya saya buka sendiri toh. Saya buka. Tumben pagi-pagi ke sini, ada urusan apa? Aku bilang gitu. Dia geleng-geleng kepala. Kenapa? Kamu kok bisa buka ya aku pagi-pagi di sini? Mau kamu tidur di atas. Lah ya tadi Tuhan ngomong, kamu baca koran di bawah aja.
Wah ya, Tuhan itu memang aneh oh ya. Tak cari, tak jalui bukti. Nanti sing buka hek itu kamu. Kok ya kue diperintah ndok di bawah. Ya yang matane buka hek. Ya wis nyoh ini cek piro? 30 juta ganti mobil. Ya bayangin saudara. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan mau engkau setia, taat dalam perkara yang kecil. Maka semua jalan dituntun menuju kepada kesempurnaan. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, kalau nanti ada kepingin menanyakan segala sesuatu yang ingin dikupas, saudara tulis. Boleh diberikan malam ini, boleh diberikan besok pagi-pagi. Nah, nanti saya tampung, saya doakan, nanti Tuhan maunya apa. Ya, tulis. Supaya kekristenanmu itu bisa berkembang. Sebab kalau engkau sudah tahu kekristenanmu sekarang mandek atau dalam situasi yang begini, kamu masih ada ini, masih ada itu, sehingga tidak bisa tumbuh, kamu harus sadar, waktunya sudah singkat. Jangan sampai nanti kamu tidak menghasilkan buah yang matang. Itu yang Tuhan mau. Besok bicara apa? Itu urusannya Tuhan. Nanti malam saya sembahyang. Malam ini saya mesti berdoa. Dibangunin jam berapa? Ya terserah dia. Kalau tidak dibangunin ya beneran. Wong di sini hawanya enak kok ya, tidurnya mesti enak, mustine. Tapi dek ngantuk dibangunin Tuhan tuh malah sulit, kenaan loh. Tidak usah tidur kan gampang sembahyang. Dek tidur enak dibangunin sembahyang, susah. Tapi kalau kamu sudah kenal Tuhan, tidak pernah bilang susah, senang. Kenapa? Mana ada kekasihnya malam-malam datang tidak dibukai. Kalau kamu rindu kekasihmu jam 2 malam ketok-ketok, kamu bilang ngantuk, tidak ada loh. Datang ya beneran. Wes jam berapa saja, itu dengan Tuhan harus begitu saudara. Tuhan tuh sungguh mesra, luar biasa, menyenangkan, lucu, tetapi membuat orang itu ketagihan. Tuhan, kalau kamu sudah mengenal dia, kamu bakal ketagihan. Tidak ada yang dikatakan bosan, itu tidak ada. Kepengen itu terus nempel, terus kelet. Nah itu sampai kadang-kadang dikatakan ekstrim. Ya wis ben lah, ekstrim asalnya nang hati Tuhan. Yang penting kan santai, bahagia, ya dah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Malam ini hamba-Mu sudah serahkan dalam tangan-Mu anak-anak-Mu Tuhan. Hamba mohon belas kemurahan kasih-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, kalau malam hari ini anak-anak-Mu menyiapkan hati dan pikirannya, tolong Tuhan, Engkau lawat di dalam tidurnya. Siapa-siapa yang Kau mau lawat, Engkau itu punya hak. Dan hamba-Mu mohon Engkau lawat supaya mereka lebih mengenal Engkau secara pribadi. Supaya mereka itu mengalami sendiri Tuhan, bertemu dengan Engkau, bercakap-cakap dengan Engkau, dan melakukan rencana dan kehendak-Mu di dalam hidupnya, sehingga hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan tidak ada kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, tetapi penuh percaya kepadamu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau lawat anak-anak-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan Tuhan di dalamnya, dan setiap anak-Mu dapat menjadi saksi-Mu, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Tolong Tuhan Kau berbicara kepada hamba-Mu. Besok apa yang harus hamba-Mu sampaikan, apa yang hamba-Mu harus saksikan, supaya anak-anak-Mu dapat mengalami kenyataan yang nyata bersama dengan Engkau, dan buat anak-anak-Mu dapat mengalaminya,
supaya nama-Mu dimuliakan di dalamnya, dan tiap-tiap anak dan tiap-tiap keluarga ada orang-orang yang dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.